Jadi sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat buku besar. Nah, di materi sebelumnya saya sudah selalu mengatakan bahwa akuntansi adalah pelajaran yang berkelanjutan ya. Nah, di tahap ketiga minggu lalu itu kita mempelajari tentang jurnal umum. Nah, kalian harus paham dulu bagaimana cara membuat jurnal umum. Nah, di sini saya sudah membuatkan contoh jurnal umum. Di sini saya ambil hanya 4 ya. Kas pada pendapatan, kas pada piutang, perlengkapan pada kas, dan utang pada kas. Nah, saya harap kalian masih ingat pelajaran minggu lalu dan sudah benar-benar paham mengenai jurnal umum. Nah, jadi sekarang kita akan melanjutkan tentang cara pembuatan buku besar. Nah, buku besar itu di slide PowerPoint sudah saya jelaskan bahwa buku besar itu terdiri dari bentuk T, 2 kolom, 3 kolom, dan 4 kolom. Nah, jadi saya akan ajarkan bagaimana mengisi dari masing-masing bentuk yang diambil dasarnya dari jurnal umum. Nah, di sini kas pada pendapatan berarti kas bertambah 5.000 ya, ada 5 juta. Nah, di sini ada RP03. RP03 ini artinya setiap yang angka di dalam tabel ini sebenarnya ada RP-nya, rupiahnya, dan ada 30 di belakangnya. Ya, ada 03 di belakangnya. Sehingga ini sebenarnya adalah 5 juta. Itu makna dari RP03 ini. Nah, sekarang kita mau buat yang pertama buku besar bentuk T. Ya, buku besar bentuk T ya, seperti biasa baris pertama itu nama perusahaan, baris keduanya itu adalah tabel apa yang sedang kita buat karena kita sekarang sedang membuat tabel buku besar. Kemudian periode Mei 2020 sama dengan yang di sini ya. Nah, cara mengisinya bagaimana? Jadi buku besar ini dibuatkan per akun. Nah, yang pertama di sini isikan nama akun, nomor akun. Kita contohkan hari ini kita membuat buku besar kas, maka buat di sini nama akunnya kas. Untuk nomor akun kas ini adalah 111 gitu ya. Untuk membuat nomor akun kas ini kalian bisa cari referensi dari internet mungkin atau dari buku cetak ya. Karena kalau dijelaskan itu waktunya nggak akan cukup ya. Jadi di sini saya skip masalah nomor akun, itu silakan kalian cari referensi sendiri. Insya Allah kalau sudah tatap muka akan saya jelaskan secara langsung ya. Jadi nama akunnya di sini anggap saja kita sedang membuat kas saja. Jadi dia per kelompok. Kalau kita buat kas berarti hanya kas saja yang masuk di sini. Nah, kita lihat di jurnal umum tanggal 2 di sini ada kas. Posisi angka kasnya di debit. Berarti di sini dibuatkan. Nah, di kolom yang sebelah kiri ini yang disebut bentuk T yang saya kasih warna hijau ya, makanya dia disebut bentuk T. Di kolom yang sebelah sini itu untuk mengisi yang debit, sedangkan yang di kolom sebelah sini ini untuk mengisi yang kredit. Jadi di sini yang tanggal 2 bulan Mei, maka buat di sini 2 bulan 5. Nah, kemudian keterangannya, kas yang di sini ya ada kas, kenapa? Karena dia memperoleh pendapatan. Jadi kalian bisa menuliskan di sini memperoleh pendapatan atau pendapatan saja juga boleh. Sebesar 5 juta rupiah. Di sebelah debit di sini bisa tambahkan RP000 seperti ini ya. Oke, kemudian di sini tanggal 4 juga ada kas, di sebelah debit 2 juta. Berarti di sini kita buatkan tanggal 4 bulan 5 ya. Keterangannya apa? Kenapa ada kasnya yang bertambah? Karena ada pembayaran piutang. Maka kalian buat di sini pembayaran piutang. Di sini alasannya ya, keterangannya kenapa dia bisa bertambah. Jadi pembayaran piutang sebesar 2 juta. Nah, kemudian di tanggal 5 ada kas, tapi di sini angka kasnya di
sebelah kredit. Nah, kalau kredit berarti diisi di kolom yang sebelah sini. Ya, tanggal 5 bulan 5. Kenapa bisa ada kas? Karena dia membeli perlengkapan. Jadi di sini bisa dibuat keterangannya membeli perlengkapan senilai 1 juta. Selanjutnya tanggal 8 di sini ada kas lagi, kredit 500. Maka dibuat di sini 8 bulan 5 ya. Kreditnya kenapa ada kasnya berkurang? Karena dia membayar utang. Ya, maka di sini dibuat pembayaran utang. Jadi keterangannya pembayaran utang senilai 500 di kredit. Seperti itu. Ya, jadi nanti ini dijumlahkan, sebelah debit berarti jumlahnya 5.000 tambah 2.000 7.000, sebelah kredit jumlahnya 1.000 tambah 500 1.500, seperti itu. Ini untuk bentuk T. Ya, kalau belum paham bisa diulang-ulang video ini ya. Jadi kalau kasnya yang di debit itu pindahkan ke sebelah sini. Kalau ada kas yang di kredit pindahkan ke sebelah sini. Tanggalnya ikutin yang di sini. Kemudian keterangannya lihat saja balasannya di sini. Kalau dia kas berarti untuk pendapatan, maka keterangannya memperoleh pendapatan. Di sini saya nggak buat memperolehnya ya. Kemudian ini karena ada pembayaran piutang nih. Kemudian di sini ada membeli perlengkapan, di sini ada pembayaran utang. Oke, sekarang kita lanjut yang buku besar bentuk 2 kolom. Untuk buku besar 2 kolom ya, jadi masih sama dari jurnal umum yang sama, yang ini tetap, hanya ini berbeda bentuk saja ya. Tadi bentuk T ya. Kenapa dibilang bentuk T? Karena bentuknya seperti huruf T ini. Nah, di sini bentuk 2 kolom. Yang dikatakan 2 kolom, di sini juga saya buatkan tanda hijau. Inilah pemisahnya. Jadi ini kolom yang pertama, ini kolom yang kedua. Sebenarnya sama, mirip dengan bentuk T tadi, hanya saja di sini kolom keterangannya berulang ya. Ya, berbedanya dengan ini tadi dia bersatu jadi satu kolom, tidak ada pemisahnya. Kalau yang bentuk T di sini dibuat kolom-kolomnya. Ini yang bentuk 2 kolom. Jadi cara pengisiannya sama ya, cara pengisiannya sama. Di sini kita buatkan Mei 2020, Mei 2020 ya. Jadi keterangannya masih sama dengan yang tadi. Jadi di sini ada kas di debit, berarti kita harus mengisi kas di debit. Kas di debit 5 juta. Nah, apa keterangannya? Tadi memperoleh pendapatan. Kemudian ada kas lagi di debit 2 juta. Keterangannya pembayaran piutang. Ya, di sini kita terbatas oleh waktu ya. Jadi saya juga harus agak lebih cepat ngomongnya. Kemudian di tanggal 5 di sini kas ada di kredit. Maka kita harus mengisinya di kolom kredit. Ini ya, tanggal 5 membeli perlengkapan senilai 1 juta. Kemudian di tanggal 8 ada kas lagi di kredit. Kita buat di sini tanggalnya saja ya. Kas di kredit untuk pembayaran utang senilai 500. Kemudian bisa dibuatkan lagi jumlahnya. Ya, ini ya. Jumlah dari posisi debit 5.000 tambah 2.000 7.000, posisi kredit 1.500 tambah 500 1.500 atau 1.500.000 ya. Nah, jadi pengisiannya sama seperti tadi ya, hanya berbeda bentuk kolomnya saja, caranya sama. Nah, jadi sebenarnya buku besar ini semua akun harus dibuat buku besarnya. Nah, kalau ini kita hanya membuat buku besar kas, berarti
kita harus membuat buku besar pendapatan, kemudian buku besar piutang, dan buku besar perlengkapan, serta buku besar utang. Nah, jadi kalau buku besar pendapatan, ini kan kas sudah nih, 4 ya. Nah, nanti ada buku besar pendapatan. Nama akunnya pendapatan, nomor akunnya silakan lihat referensi nanti, dia 311. Cara pengisiannya sama seperti itu juga. Di sini kan pendapatannya di kredit, berarti nanti angkanya diisi di kolom yang sebelah kredit seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke buku besar bentuk kita masuk ke buku besar bentuk 3 kolom. Ini tabelnya. Di sini sama yang disebut dengan 3 kolom ini yang warna hijau ya, ada 3 kolom. Cara pengisiannya sama juga seperti tadi. Ya, karena kita ini membuat buku besar kas dulu khusus, maka isikan di sini kas, nomor akunnya sama 111. Jadi mau buat buku besar pendapatan berarti di sini diisikan pendapatan ya, nanti nomor akunnya 311. Oke, sama seperti tadi, kas di debit 5 juta, berarti di sini isikan tanggal 2 memperoleh pendapatan di debit 5 juta. Nah, yang ini bedanya di jumlahnya. Kalau tadi ya bentuk yang T dan 2 kolom, bentuk T dan 2 kolom di sini setelah selesai baru kita membuatkan jumlahnya. Jadi dapat jumlah debit 7 juta, jumlah kredit 1.500.000. Begitu juga yang 2 kolom. Setelah selesai kita jumlahkan, dapat hasilnya debit, dapat hasil kredit. Nah, kalau bentuk 3 kolom menjumlahkannya setiap tanggal. Nah, jadi coba diperhatikan perbedaannya. Nah, untuk tanggal 2 itu ada debit 5 juta, berarti jumlahnya di sini kreditnya 0, ya kan? Jumlahnya tetap 5 juta, seperti itu. Kemudian di tanggal 4 ada kas lagi di debit 2 juta karena pembayaran piutang. Buat keterangannya pembayaran piutang seperti ini, di debit 2 juta. Oke. Nah, untuk jumlahnya berarti di sini kan tadi 5 juta. Kemudian jumlah debit 5 juta. Kemudian ada debit lagi 2 juta. Berarti ini ya dijumlahin. 5 juta tambah 2 juta. Berarti di sini jumlahnya jadi 7 juta. Oke, kemudian tanggal 5 itu ada kas di kredit ya. Tanggal 5 ada kas di kredit senilai 1 juta. Berarti di sini kita buatkan tanggal 5 keterangannya itu untuk membeli perlengkapan senilai 1 juta di kredit ya angka. Jadi yang kita lihat angka kas karena kita sedang membuat buku besar kas, yang dilihat adalah angka kasnya. Kas nilainya di sini 1 juta di sebelah kredit. Ini dia. Berarti debitnya kosong, kreditnya 1 juta. Nah, untuk jumlahnya ini kan kita buku besar kas. Kas itu golongan harta. Harta kalau bertambah di sebelah debit. Nah, berarti kalau di sebelah kredit dia berkurang. Nah, jumlahnya 7 juta berarti berkurang 1 juta. Berarti di sini jumlahnya tinggal 6 juta seperti itu. Oke, kemudian tanggal 8 kasnya berkurang lagi untuk pembayaran utang. Pembayaran utang itu angkanya di kredit 500, berarti di sini juga kita buat di sini kredit 500. Nah, untuk angka jumlahnya 6 juta dikurang 500, berarti di sini 5.500.000. Oke, langsung dapat hasil akhir. Ya, jadi bedanya untuk mendapatkan hasil akhir ya, berapa total akun kas. Nah, misalnya ditanya berapa total akun kas. Kalau untuk yang bentuk T kita sudah dapat total debit, total kredit, tapi kita belum dapat total akun kas. Maka kita harus cari selisih dulu, 7 juta dikurangi 1.500.000. Nah, baru di sini dibuat total kas 5.500.000. 7 juta dari 7 juta kurang 1.500.000. Begitu juga yang bentuk 2 kolom. Di sini kita belum dapat total kas. 7 juta, 1.500.000. Nah, baru dibuat total kas.
sama dengan 5.500.000 seperti itu. Sedangkan kalau yang bentuk 3 kolom, kita langsung ketemu hasil akhirnya. Berapa total kas? Langsung dapat di sini 5.500.000. Tapi dia per tanggal harus dijumlahin dulu. Jadi kalau dia untuk kas itu bertambah di debit, maka setiap angkanya di debit, jumlahnya juga di sini bertambah. Tapi kalau angkanya di kredit, ya ingat kas berkurang di kredit, maka angkanya juga berkurang. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari yang bentuk 4 kolom. Nah, kalau 4 kolom sama juga sebenarnya, cuman berbeda bentuk kolomnya saja. Jadi di sini Mei 2020 tanggal 2 ya. Keterangannya kas itu untuk memperoleh pendapatan ya, angkanya di debit 5 juta, kreditnya kosong. Nah, berarti total debit berapa? Total debitnya 5 juta, total kreditnya kosong. Kemudian tanggal 4 kas masuk lagi 2 juta, maka di sini buat keterangannya membayar piutang sebesar 2 juta di debit ya, ini kas di debit 2 juta, berarti isi di kolom debit 2 juta, kreditnya kosong. Nah, jumlah debit berapa? Jumlah debit jadi 7 juta, kreditnya kosong. Kemudian tanggal 5 ini membeli perlengkapan ya, debitnya yang kosong karena kasnya letaknya di sebelah kredit, berarti debitnya kosong ya, kas tidak ada di debit tapi di sebelah kredit senilai 1 juta. Berarti total debit berapa? Total debit tetap 7 juta, total kredit jadi 1 juta. Oke, tanggal 8 ini ada untuk membayar utang ya, kasnya di kredit 500, berarti debitnya kosong, kreditnya 500, total debit tetap 7 juta, sedangkan total kredit 1 juta ditambah 500, berarti jadi 7.500.000. Nah, ini dapat jumlah debit, dapat jumlah kredit. Maka sekarang kita cari total kas, selisih antara debit dengan kredit. Ini 5.500.000. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi bedanya bentuk T dan sebenarnya bentuk T kemudian 2 kolom dan 4 kolom ya. Jadi ini sama, mirip. Jadi kita cari dulu nilai debit, kita cari dulu nilai kredit ya kan, sama semua nih ya. Nih, setelah dapat total debit, total kredit, kemudian kita cari selisih antara debit dengan kredit, itulah dapat total kas. Itu. Nah, sedangkan kalau bentuk 3 kolom ya, bentuk 3 kolom dia yang agak berbeda sendiri ya. Cuman ini yang lebih sering digunakan. Kenapa? Karena lebih praktis. Kita tidak perlu jumlahin debitnya, kemudian jumlahin kreditnya, baru kita cari selisih. Kalau yang sebelumnya tadi kan dapat jumlah debit, dapat jumlah kredit, baru dikurangin. Berarti ada 2 kali pengerjaan di situ, menjumlahkan, kemudian dikurangin. Nah, kalau yang bentuk 3 kolom, kenapa lebih sering digunakan? Karena hasilnya langsung dapat. Ya, jadi ini 5 ini ya kan, kemudian bertambah jadi 7, berkurang jadi 6, berkurang jadi 5,5, 5.500.000, dapat langsung hasil akhirnya gitu. Oke, sekian pelajaran tentang penyusunan atau pembuatan buku besar. Ingat, akuntansi, saya tidak bosan-bosan mengatakan akuntansi ini pelajaran berkelanjutan. Jadi yang lalu kita sudah belajar jurnal umum, harus paham
ya. Kemudian sekarang kita belajar buku besar juga harus paham, karena nanti selanjutnya ya minggu depan kita akan mempelajari tentang neraca saldo. Nah, dasar pembuatan neraca saldo itu dari buku besar. Sama seperti ini, dasar kita membuat buku besar itu diambil dari jurnal umum. Nah, jadi nanti pembuatan buku neraca saldo juga diambil dari buku besar. Baik, cukup sekian. Saya harap kalian bisa paham. Kalau ada yang kurang paham silakan japri saya di 0852 9626 8080. Assalamualaikum.